Shalom Bapak Ibu, mari kita mulai mesbah doa saat malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan buat kami Tuhan, sepanjang waktu yang sudah kami lalui. Dan kami bersyukur Tuhan bila kiranya Engkau hadir mengurapi setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu melimpah dari surga atas kami semua Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang selalu mengasihiku, Kau berikan hidupku sebuah harapan baru, hidupku di dalam tangan-Mu. Kau Bapa yang selalu menyertaiku dari semua yang terjadi dan semua yang akan terjadi. Ku angkat tanganku berserah, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Kau Bapa yang selalu mengasihiku, Kau berikan hidupku sebuah harapan baru, hidupku di dalam tangan-Mu. Kau Bapa yang selalu menyertaiku dari semua yang terjadi dan semua yang akan terjadi. Ku angkat tanganku berserah, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan di setiap langkahku berjalan,
tetes air mata di setiap badai tak terduga, dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Bersyukur, terima kasih Engkau Bapakku yang baik. Syakarala bayarala basyakatakarala bayarala 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 bayar. Karala bayarala bashikarala bayarala batakarala bayar. Shikarala shikarala bayarala bayarala bayarala. Tekarala bayarala bashikatakarala bashikarala bayarala bashakarala. Shikarala bayarala bashikarala takarala batakarala bu. Kau yang bertahta atas umatmu, Kau yang bertahta, Kau yang bertahta. Syakarala patakarala pasyakatakarala patakarala pasyakatakarala Shakarata karata karala pasyakata karala pasyakarala patakarala patakarala pasyakarala bayarala takarala masyikarala bayarala patakarala masyikarala bayarala patakarala. Haleluya. Apapun dari keadaan kami Tuhan, kami percaya Engkau lah kekuatan kami Tuhan. Engkau lah sumber kehidupan kami, Engkau Allah penyembuh kami, Engkau lah kekuatan kami Tuhan. Engkau yang kami andalkan Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami percaya Tuhan Yesus. Ya Allah pasyakatakan angkat setiap kami yang lemah Tuhan, hibur setiap kami yang berduka.
hibur kami, setiap kami yang Tuhan berbeban berat Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau penolong kami Tuhan. Engkau penolong kami, jamah hati kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Ya Rabba Syakaralaba, ya Rabba bahwa kami Tuhan masuk dalam pelukan-Mu Tuhan, dalam pelukan kasih-Mu Tuhan. Puaskan setiap haus dan lapar kami Tuhan, puaskan setiap jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama-Mu, oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Kami percaya Tuhan bahwa Kau Allah yang terus menyertai kami dalam setiap musim-musim kehidupan yang kami lalui. Sebab Kau adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah membiarkan kami ya Tuhan, tetapi kami semua ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu, karena Kau telah memastikan kehadiran-Mu. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan Kau adalah Allah yang bersemayam di atas pujian umat-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau bertata Tuhan di acara mesbah doa ini di malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu akan membawa damai sejahtera, membawa sukacita yang besar buat kami. Karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan sharing firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu menjamah kami semua Tuhan, sehingga kami dapat
mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Dan setiap benih itu Tuhan boleh tertanam, Tuhan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik dan luar biasa baik. Nah saudara, di malam hari ini saya akan membawakan ya dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Perikopnya di dalam Alkitab terjemahan baru adalah perumpamaan tentang anak yang hilang atau prodigal son. Ya. Biasanya perikop ini membahas tentang keselamatan. Ya. Tetapi pada malam hari ini saya akan membahas dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dengan perspektif kerajaan Allah tentunya. Dan saya akan menamai atau memberikan tema khotbah di malam ini adalah regain access, ya, mendapatkan kembali akses atau jalan masuk. Ya. Semua sudah siap belajar di mesbah doa malam hari ini? Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu dari ayat per ayat. Saya akan membahasnya, saya akan mengekspos sehingga kita bisa namakan ini adalah expository, ya saudara ya. Nah di ayat yang ke-11 Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ya, jadi ada diceritakan seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Karena di sini disebutkan anak bungsu, maka saya juga sebutkan di sini ada 2, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Ya. Nah, saudara, 2 orang anak ini, yaitu anak sulung dan anak bungsu, ini mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai pola pikir yang berbeda, dan mempunyai gaya hidup yang berbeda pula, saudara. Jadi 2 sosok yang tentunya berbeda antara anak sulung dan anak bungsu. Nah, anak sulung ini memiliki pola pikir agamawi. Kalau kita baca nanti keseluruhan ayat ini, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-32, kita akan tahu ya bahwa anak sulung ini memiliki pola pikir agamawi dan dia mempunyai gaya hidup moralis, yaitu orang yang terlalu mementingkan moral di dalam hidupnya. Ya. Karakter anak sulung ini, saudara, adalah ya dia tidak peduli dengan adiknya yang kita sebut dengan anak bungsu di sini, ya. Nah, anak sulung di sini juga iri hati dan mementingkan dirinya sendiri, ya saudara ya. Nah, sedangkan anak bungsu ini memiliki pola pikir duniawi, ya, dengan gaya hidup hedonis, ya. Bukankah hari-hari ini marak, saudara, di media sosial, saudara ya, pejabat-pejabat pemerintah, istrinya, anaknya yang memamerkan kekayaannya, memamerkan hartanya, gitu ya, yang kita sebut dengan istilah kerennya flexing, saudara ya. Nah, saudara, hedonis ini adalah orang yang mempunyai pandangan bahwa kesenangan dan kenikmatan dunia atau kesenangan dan kenikmatan materi itu dijadikan sebagai tujuan utama di dalam hidupnya. Ya, itu yang disebut dengan hedonis. Ya, di dalam perbedaan kedua tadi ya antara anak sulung dan anak bungsu, keduanya memiliki juga kesamaan di sini ya. Ada kesamaan di antara mereka, yaitu sama-sama tidak sadar, sama-sama tidak mengerti, sama-sama tidak paham statusnya sebagai anak bapa di sini. Ya. Jadi 2 orang anak ini, ya, anak laki-laki ini, anak sulung dan anak bungsu sama-sama terhilang. Yang satu hilang di luar rumah, anak bungsu, anak sulung terhilang di dalam rumah. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya saudara ya. Nah, saya lanjutkan dengan ayat yang ke-12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, ya. Bapa di dalam bahasa Ibrani di sini disebut dengan Aba, artinya itu adalah source and sustainer.
artinya adalah sumber dan penopang daripada segala sesuatu, ya. Nah, Bapa itu disebut sumber, memang semua di alam semesta raya beserta segala isinya itu berasal dari Bapa. Bapa yang menciptakan dan kemudian dia menopang semua ciptaannya dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan, ya. Jadi Bapa di sini adalah sumber, ya, sumber dari segala sesuatu. Kemudian dilanjutkan, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku, ya. Nah, saudara, kita lihat di sini ada, ya, perubahan atau ada perpindahan atau ada pergeseran dari akses kepada kepemilikan. Dua orang anak ini, saudara, itu tinggal di dalam rumah, ya. Dia tinggal dengan bapaknya yang adalah sumber dari segala sesuatu yang mereka butuhkan, ya. Mereka di sini hanya memiliki akses kepada, ya, kepada sumber tersebut untuk bisa mendapatkan kebutuhan, mendapatkan, ya, apa yang menjadi, ya, keinginan daripada kedua orang anak tersebut. Tetapi kita lihat di sini, ya, anak yang bungsu ini minta, saudara, ya, dari sumbernya, dari bapaknya itu, ya, dia bilang, kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku, saudara, ya. Kita tahu, saudara, di dalam kerajaan Allah itu tidak ada yang namanya kepemilikan selain raja di atas segala raja, selain Bapa yang memiliki semuanya, saudara. Nah, kita ini adalah pengelola. Katakan, kita hanyalah pengelola, ya. Karena dikatakan di dalam Mazmur 24 ayat 1, ya, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya, ya. Jadi semuanya itu milik Bapa, saudara, ya. Nah, ini anak bungsu minta bagiannya, saudara. Anak bungsu di sini termasuk, ya, seorang anak yang boleh dikatakan anak durhaka, saudara. Karena biasanya, saudara, warisan itu diberikan kalau pewarisnya sudah meninggal dunia. Tetapi waktu bapaknya masih hidup di sini, anak bungsu sudah meminta bagian warisannya, saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara, ya, permintaan yang sangat tidak lazim di zaman itu, ya. Bahkan di zaman sekarang pun masih berlaku demikian, saudara, ya. Nah, jadi di sini kita lihat anak sulung tidak menegur. Anak sulung diam saja, anak sulung, saudara, tidak menasehati anak bungsu atau adiknya, saudara, di sini, ya. Nah, kemudian, saudara, ayahnya itu membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Berarti, saudara, di antara anak sulung, anak bungsu ini diberikan bagian mereka, saudara, ya. Ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka, ya, di sini. Ya, jadi, saudara, di sini padahal, saudara, ya, mereka itu tinggal di dalam sumber, ya. Sumber ini, saudara, ya, itu merupakan sesuatu yang dapat memenuhi segala kebutuhan mereka. Mereka hanya punya akses untuk mengambil, hanya punya akses untuk menerima semua yang mereka butuhkan. Ya, kita sebut anak ini, saudara, ya, bukannya pintar, saudara, ya, tetapi bodoh, kita katakan di sini. Kenapa? Karena dia tidak kekurangan segala sesuatu yang mereka butuhkan di sini, ya. Bahkan di sumber itu tidak pernah kehabisan, saudara, di sana, ya. Tetapi akhirnya, saudara, anak bungsu ini minta bagiannya dan bapaknya memberikan kepada mereka semua bagiannya. Nah, saya mau katakan di sini, saudara, ya, Bapak itu tidak pernah bisa melanggar firman-Nya, saudara. Allah kita tidak bisa melanggar firman-Nya. Sekali dia memberikan free will kepada manusia, maka dia akan tetap konsisten, saudara, dengan firman-Nya tersebut. Karena Allah kita tidak bisa melanggar firman-Nya. Dan saya mau katakan di sini bahwa pemberian Allah atau karunia Allah yang berbahaya adalah free will, saudara, ya. Kalau salah digunakan Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, free will kita tidak selaraskan dengan kehendak Bapa, maka akan berbahaya bagi manusia, saudara, termasuk bagi kita juga. Nah, oke, saudara, akhirnya dibagikanlah, ya, oleh bapaknya kepada anak-anaknya di sini, ya. Dalam hal ini anak bungsu yang pertama meminta di sini, ya. Nah, saudara, jadi
dari akses berubah kepada kepemilikan. Harusnya anak ini bisa punya akses kapan saja, saudara, ya. Dia bisa punya akses untuk mengambil, untuk bisa menerima, ya, dari sumbernya. Dan berbahaya, saudara, di dalam kerajaan Allah, kalau kita memiliki prinsip kepemilikan, kita mengklaim bahwa segala sesuatu adalah milik kita, suatu kali itu akan kurang dan akan habis pada waktunya, ya. Tetapi kalau kita tinggal di dalam sumbernya, tetap ada di dalam sumber itu, kita tidak pernah berkekurangan. Ya, firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan kita percaya di dalam Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Bapa sudah menyediakan segala berkat rohani di dalam sorga, sudah menyediakan segala keperluan kita, saudara, ya. Nah, tetapi anak ini karena tidak puas, karena tidak mempunyai rasa syukur, tidak berterima kasih kepada bapaknya, maka dia ingin mengambil miliknya. Dikatakan walaupun bukan miliknya, saudara, tetapi karena bapak ini mengasihi anaknya, maka diberikan juga, saudara, ya. Saya mau katakan bahwa di dalam kerajaan Allah, sekali lagi, tidak ada prinsip kepemilikan selain Bapa dan Raja, segala raja yang memiliki segala sesuatu. Kita lihat, saudara, pada waktu beralih dari akses kepada kepemilikan, akibatnya apa, saudara, yang terjadi? Ya, di ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Kita lihat, saudara, pada waktu akses berubah menjadi kepemilikan, ya. Saya umpamakan begini, misalnya kita tinggal di dalam sumber air, ya, maka pada waktu kita membutuhkan air, ya, atau kita mau minum, haus, ya, kita tinggal ambil dari sumbernya. Kita mau mandi, kita ambil dari sumbernya. Kita mau masak, kita ambil dari sumbernya, saudara, ya. Nah, tetapi kalau kita berubah dari akses kepada kepemilikan, kita ambil misalnya satu tangki gitu loh dari sumbernya. Kita bawa keluar, saudara, ya. Lama-kelamaan air yang kita pakai itu akan habis. Betul ya, saudara, ya. Jadi hati-hati sekali kalau kita mengklaim segala sesuatu menjadi kepemilikan bagi kita, kita akan berkekurangan, bahkan akan mengalami kehabisan, saudara, di sini. Ya, nah, salah satu di sini juga, ya, dikatakan bahwa setelah dia menjual seluruh bagiannya, mereka pergi ke negeri yang jauh. Mereka menjauh dari sumbernya. Anak bungsu ini menjauh dari sumbernya, saudara. Dia memutus akses dengan sumbernya, ya. Nah, kemudian, saudara, karena dia memutus akses dengan sumbernya, maka hartanya itu habis, ya, karena dipakai untuk berfoya-foya. Ingat, saudara, di dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jikalau, ya, kita menjauh daripada Tuhan, maka hidup kita akan terkutuk. Tetapi saya percaya kita semua hari ini akan mendekatkan diri kepada sumber kita. Yang setuju katakan amin. Kita tetap mempertahankan akses kita kepada sumbernya dengan terus intim hidup kita dengan sumber itu sendiri, yaitu Bapa kita di sorga. Nah, kita lihat di sini karena akses menjadi kepemilikan, setelah dihabiskannya semuanya, maka semuanya habis, saudara, ya. Pada waktunya akan habis. Dan timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Melarat itu sangat miskin dan sengsara, saudara. Itulah yang disebut dengan melarat. Jadi anak bungsu ini mengalami kemelaratan, saudara, ya. Mengalami penderitaan, saudara, hidupnya di sini. Amsal 13 ayat 11 sudah diperingatkan, saudara, oleh Raja Salomo. Raja yang paling kaya di zamannya. Dia berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi kalau harta tadi dia terima dari Allahnya, ya, secara cepat, ya,
harta yang diperoleh secara singkat, ya, dalam waktu yang singkat, maka juga akan habis secara singkat pula, saudara. Ini sudah dinasihatkan oleh Raja Salomo, saudara, ya. Nah, kemudian terjadi kemelaratan di sana, saudara, karena dia memutus aksesnya dengan sumbernya, ya. Dia menjauh dari sumbernya. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, ya, dikatakan begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Anak bungsu meninggalkan sumbernya, saudara. Ya, dia memutus akses dengan sumbernya, yaitu bapaknya sendiri, saudara. Sehingga tidak bisa ada yang menolong dia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bapak, saudara. Betul ya, seorang anak tergantung dari bapaknya, saudara. Nah, sebab di luar aku sudah dikatakan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Anak bungsu ini tidak bisa berbuat apa-apa, saudara, karena dia menjauh, ya, tidak tinggal di dalam sumbernya. Ayat yang ke-6-nya dikatakan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Menjauh dari sumber kita tidak berarti apa-apa, saudara, ya. Ayat yang ke-7 dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kita tetap tinggal pada sumbernya, saudara, kita kembali kepada akses kita kepada sumbernya, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikianlah janji firman Tuhan. Nah, setelah dia melarat, saudara, anak bungsu ini, setelah dia, ya, mendapatkan akibatnya karena memutus akses dengan sumbernya, maka dia masuk ke dalam sistem akhirnya, dalam sistem dari dunia ini. Sistem itu adalah sekumpulan entitas atau satuan yang berwujud yang memiliki hubungan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Jadi contohnya nih ya, di ayat 15 dan 16, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Kita lihat, saudara, ya, bahwa anak bungsu ini masuk ke dalam sistem, saudara. Jadi kalau dia mau mempertahankan hidupnya, dia harus makan dan minum. Untuk bisa makan dan minum, dia harus punya uang untuk mendapatkannya. Ya, dia mempunyai uang, dia harus mencari uang. Dia mencari uang berarti dia harus bekerja. Ya, dia bekerja berarti ada harus bos atau, ya, orang yang bisa mempekerjakan dia. Nah, orang yang mempekerjakan dia punya perusahaan dan punya tujuan. Ya, dia punya perusahaan yaitu untuk beternak babi di sini, ya, peternakan babi di suatu ladang, dan tujuannya jelas untuk mencari profit, ya. Nah, makanya kemudian orang ini, saudara, anak bungsu ini harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh bosnya lah, kayak begitu, saudara. Ini yang disebut dengan sistem. Sekali orang ini terjebak di dalam satu sistem, dia sulit untuk bisa keluar dari sistem tersebut, ya. Nah, banyak juga, saudara, ya, orang-orang Kristen yang terjebak, saudara, hidupnya di dalam suatu sistem dan tidak bisa keluar lagi, saudara, ya. Bangun pagi, ya, sikat gigi, mandi, kemudian sarapan, kemudian naik transport, berkendaraan ke perusahaan, di perusahaan kerja mengikuti kemauan daripada bosnya, mengikuti standar yang sudah ditetapkan. Kemudian setelah itu pulang kembali malam hari, ya. Kemudian dia mandi lagi, makan, kemudian dia tidur lagi. Besok terulang lagi begitu. Lusa terulang lagi begitu. Semuanya, saudara, ya, terulang kembali dan terjebak di dalam satu sistem seperti itu, saudara, ya. Nah, anak bungsu itu pun demikian, tidak bisa keluar dari sistem dunia ini, saudara. Ya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Bayangkan, saudara, dia tidak mendapatkan makanan yang layak, saudara. Untuk mendapatkan ampas yang menjadi makanan babi aja sulit sekali di sini, ya, karena dikatakan tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Jadi status daripada anak bapa berubah di sini menjadi seperti babi, saudara, ya. Karena dia memakan ampasnya loh, saudara, ya, ampas yang menjadi makanan babi, saudara, ya. Lebih parah lagi, saudara, daripada makanan babi.
Nah, tidak seorang pun memberikan kepadanya. Benar, saudara, karena kita tidak bisa minta tolong dengan orang yang sama-sama di dalam sistem. Kita punya masalah, ya, dia juga punya masalah, teman kita punya masalah, rekan sekerja kita juga punya masalah, saudara, ya. Begitu. Kita perlu pertolongan, teman kita, sahabat kita, saudara, ya. Juga rekan kerja kita juga punya juga, saudara, ya. Punya juga masalah yang harus ditolong juga, saudara. Jadi percuma meminta pertolongan kepada manusia. Nah, kita lihat, saudara, ya, Daud pada waktu dia punya masalah yang sangat besar, di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama dikatakan, ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung-gunung itu bicara mengenai orang yang punya kedudukan tinggi, ya, orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang punya kekuatan besar, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang punya kepintaran gitu, saudara, ya. Nah, tetapi Daud berkata begini, saudara, ya, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku bukan dari manusia. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bisa katakan amin? Jangan mencari pertolongan dari manusia. Terkutuklah orang yang bergantung harap kepada manusia, saudara, ya. Sudah diperingatkan oleh Alkitab, saudara. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mazmur di sini, saudara, ya, Mazmur Daud, ya, Daud sendiri pada waktu dia mengalami masalah yang besar, saudara, dia tidak melihat manusia, tidak melihat gunung-gunung yang tinggi, tapi dia katakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, ya. Oleh karena itu, saudara, kalau kita mendapatkan masalah, saudara, biarlah kita mencari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, saudara. Kita percaya dia lebih besar daripada masalah kita. Yang setuju katakan amin. Nah, lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya, ya. Oleh karena itu, kita lihat, saudara, betapa parahnya, saudara, ya, betapa sengsaranya, betapa menderitanya akibat seseorang memutus akses dari sumbernya, saudara, ya. Makanya jangan kita memutus akses kita dengan sumber kita, yaitu Bapa kita di sorga. Amin. Nah, sekarang kita lihat bagaimana, saudara, dari akses bisa kembali terhubung, bisa mendapatkan kembali, ya, hubungan dengan sumbernya, ya, dari sistem, saudara, tadi, ya, yang membelenggu anak bungsu ini, dia bisa kembali kepada akses atau mendapatkan kembali aksesnya, ya. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Yang pertama adalah bertobat, ya, bertobat. Ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Orang upahan, pekerja bapaknya di sini, saudara, kita bilang kalau zaman dulu bisa disebut dengan budak, saudara, seperti itu, ya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ya, saudara, kita lihat di sini, saudara, pada waktu sistem itu tidak bisa menolong dia, maka yang terbaik, saudara, ya, adalah sadar, ya, sadar tentang dirinya sendiri dan datang kepada dirinya sendiri. Anak bungsu ini dia menyadari keadaannya, dia kemudian berkata-kata, berkomunikasi, berbicara dengan dirinya sendiri. Dia katakan betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Oleh karena itu kalau saudara sudah terpuruk, saudara, ya jangan datang kepada orang-orang lain, saudara, karena kemampuan manusia terbatas, kemampuan teman-teman kita terbatas, kemampuan saudara kita terbatas, kemampuan saudara orang yang saudara minta tolong itu terbatas. Tetapi kita, saudara, harus datang kepada diri kita harus sadar, kita harus bangkit dan pergi. Kita harus move on dari keadaan kita. Yang setuju katakan amin, ya. Pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Menyadari kekeliruan, menyadari kesalahannya, saudara. Betapa fatalnya memutus akses daripada sumbernya, ya. Fatal, saudara, jikalau kita menjauh daripada sumber itu, saudara, ya. Makanya kita harus terus mendekat. Ya, gereja kita menjadi gereja yang deeper, saudara. Deeper yang membangun hubungan yang intim dengan Bapa kita di sorga. Ya.
Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia masih tidak sadar, saudara ya, bahwa dia itu statusnya masih anak Bapa. Cuman dia yang meninggalkan bapaknya. Kenapa bapaknya tidak mencari anak yang hilang ini? Kenapa di ayat-ayat sebelumnya, saudara, domba yang hilang dicari, diram yang hilang dicari, saudara. Karena di sini, saudara, Bapa kita tidak bisa melanggar firman-Nya karena dia tidak bisa membelenggu free will daripada kita, saudara ya. Dia tidak bisa saudara ya, melarang saudara anak bungsu ini untuk melakukan free will-nya. Tetapi anak ini masih belum sadar juga bahwa dia sebetulnya statusnya masih anak Bapa, saudara ya. Nah, yang kedua yang harus dilakukan, saudara, supaya dari sistem bisa kembali kepada akses adalah bertindak, saudara ya. Setelah bertobat harus ada langkah daripada pertobatan itu, yaitu bertindak. Ya, di ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, saudara ya. Setelah dia move on, saudara, dia bangkit, dia pergi kepada bapaknya. Dia melakukan langkah, saudara ya. Jadi saya mau kasih tahu, saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Ya, anak ini sudah percaya, saudara. Dia punya niat, dia mau menegarkan hatinya untuk kembali kepada bapaknya. Tetapi kalau dia tidak melangkah, saudara, tidak bertindak, maka hal itu tidak akan terjadi dan tidak bisa merubah kehidupannya. Nah, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapa kita, saudara, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-16, Allah kita adalah kasih. Ya, sekali lagi Allah kita adalah kasih. Bahkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dikatakan, kasih itu berasal dari Bapa. Berarti Bapa adalah sumber dari segala kasih, saudara. Oleh karena itu Bapa kita tidak pernah kehabisan untuk bisa mengasihi kita. Bapa kita tidak bisa kehabisan untuk mengasihi anak bungsu ini, saudara ya. Walaupun anak bungsu ini anak yang durhaka, anak yang sudah meninggalkan rumah daripada bapaknya, saudara, anak yang tidak bisa berterima kasih, saudara, dan hidup di dalam dosa, tetapi kasih Allah, kasih Bapa tidak membatasi, saudara ya. Kasih Bapa tidak pernah ada batasnya. Dikatakan oleh Paulus betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa luasnya kasih Allah itu yang melampaui segala akal. Amin, saudara. Maka ayahnya sini berinisiatif untuk berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya, yang punya inisiatif, yang punya kerinduan yang besar, saudara, bukan anak bungsu ini, tapi bapaknya yang tidak pernah kehabisan kasih untuk anak bungsu ini, saudara ya. Nah, ayat yang ke-21 kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Pertobatan perlu kita ucapkan. Pertobatan itu perlu kita perkatakan. Pertobatan itu perlu kita akui, saudara. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, kemudian saudara, setelah itu langkah yang ketiga supaya dari sistem dia bisa kembali kepada akses, ya, bisa mendapatkan kembali akses kepada sumbernya. Yang ketiga harus dipulihkan. Dipulihkan. Yang pertama adalah bertobat, yang kedua adalah bertindak, dan yang ketiga adalah dipulihkan. Ayat ke-22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Nah, jubah yang terbaik itu berbicara mengenai status daripada anak bungsu ini dikembalikan menjadi anggota keluarga, ya. Dipakaikan jubah berarti dia dimasukkan kembali, saudara, ya, dikembalikan statusnya menjadi anak bapa, menjadi anggota keluarga, ya. Nah, cincin itu yang pertama berbicara mengenai otoritas, ya.
otoritas sebagai anak Bapa. Dia bisa, saudara ya, punya otoritas hak untuk menggunakan kuasa untuk dan ya atas nama Bapaknya, saudara ya, untuk bertindak dalam segala sesuatu. Cincin yang kedua itu berbicara mengenai akses, ya. Akses itu adalah semua kekayaan Bapa dapat diakses oleh anaknya, saudara. Kapan waktu anak ini membutuhkan, maka dia tinggal mengakses. Itulah gambaran cincin yang kedua. Yang ketiga, arti daripada cincin adalah nama keluarga. Ya, nama keluarga di sini mewakili nama keluarga kemanapun ia pergi, ia akan membawa nama keluarga tersebut, saudara. Ya. Jadi cincin yang pertama bicara mengenai otoritas, yang kedua bicara mengenai akses, dan yang ketiga adalah nama keluarga. Ya. Nah kemudian dipersembahkan anak lembu tambun, saudara, disembelih, saudara. Ya, ini adalah gambaran pengorbanan Yesus di kayu salib, supaya saudara ya, bagi setiap orang yang percaya ya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, menerima pengorbanannya di kayu salib, maka saudara tubuhnya yang tadinya berdosa kemudian dikuduskan oleh darah Yesus, sehingga tubuhnya bisa menjadi bait Allah kembali, di mana roh Allah akan tinggal dan berdiam di dalam orang percaya tersebut, saudara ya. Bisa kembali Allah tinggal di dalam kita, dan kita bisa tinggal di dalam Allah, saudara ya, karena tubuh kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus, saudara. Kita bisa kembali kepada sumber kita, dan kita punya akses kembali kepada sumber kita, yaitu Bapa kita di sorga, saudara ya. Nah, kita di sini lihat anak lembu tambun, saudara, yang disembelih, bukan kambing dan domba. Biasanya saudara kalau untuk merayakan ya orang-orang biasa gitu ya, cukup dengan kambing atau domba. Tetapi untuk orang-orang yang spesial, untuk orang-orang istimewa, saudara ya, menyambut kedatangannya dipersembahkan anak lembu tambun di sini, saudara. Ini adalah persembahan yang spesial, saudara, menyambut anak bungsu tersebut, saudara ya. Nah, dikatakan mereka kemudian bersukaria, ya. Mereka bersukaria, bukankah di dalam Lukas 15 ayat 7 dan 15 ayat 10 dikatakan begini, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, ya, karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, sorga bersukacita, malaikat-malaikat Allah bersukacita, saudara. Kalau ada orang yang kembali ya punya akses kepada sumbernya, saudara. Ya, setuju, katakan amin. Jikalau terhubung kembali akses itu dengan sumbernya, antara manusia, saudara, yang berdosa kemudian bertobat, dipulihkan, saudara, ya, punya kembali hubungan dengan sorga, saudara, maka sorga akan bersukacita, sorga akan bersorak-sorai. Yang setuju, katakan amin. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, saudara, kita akan tuntaskan ya mesbah doa di malam hari ini. Nah, pola pikir agamawi versus pola pikir kerajaan. Ya. Kita akan lihat di ayat yang ke-25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Saya mau tanya, saudara, kalau bapaknya yang ada di rumah tersebut ya merupakan sumber dari segala sesuatu yang dibutuhkan, apakah perlu seorang anak ini untuk bekerja seperti budaknya atau pegawainya, saudara? Ya. Padahal semuanya itu sudah disiapkan di situ. Tinggal punya akses untuk mengambil saja. Kapan dia butuhkan, saudara ya. Apa yang dia butuhkan, tinggal ambil saja. Gitu ya. Tetapi karena anak ini tidak mengerti statusnya sebagai anak bapa, maka dia tetap berada di ladang dan melakukan pekerjaannya. Ya. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian, tari-tarian. Ayat 26, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Ayat 27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Ya. Nah, itu pola pikir agamawi, saudara, kita akan lihat. Di ayat ke-28, anak sulung ini pola pikirnya agamawi, saudara, bukan pola pikir kerajaan. Ya.
Maka marahlah anak sulung, ya, marah saudara. Justru adiknya pulang kembali, adiknya punya akses kepada sumbernya, maka anak sulung ini marah, saudara ya. Sebetulnya berarti anak sulung ini senang, saudara, dengan kepergian anak bungsu ini, saudara, adiknya sendiri gitu ya. Karena mungkin dia pikir, oh nanti semua harta bapaknya menjadi miliknya dia, gitu, saudara ya. Dan ia tidak mau masuk, ya. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Lihat saudara di sini pola pikir agamawi saudara ya. Gitu. Bertahun-tahun melayani Bapak. Banyak orang Kristen juga saudara. Aku sudah melayani ya pekerjaan Allah bertahun-tahun. Aku sudah melayani di gereja. Aku sudah melayani saudara ya. Dalam apa namanya pekerjaan Tuhan. Ya. Tetapi belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Orang ini moralis, saudara ya, mementingkan moral dalam hidupnya, saudara ya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kenapa anak sulung ini berkata demikian? Karena dia tidak paham, tidak sadar, tidak tahu, saudara, bahwa statusnya sebagai anak Bapa, saudara, yang tinggal di dalam sumber, yang tinggal punya akses untuk mengambil sumber dari sumber tersebut, saudara. Ya, nah makanya Hosea 4 ayat yang ke-6 saudara berkata, umatku binasa bukan karena uang. Ingat, umatku binasa karena kurang pengetahuan, for lack of knowledge, saudara. Ya, dikatakan demikian di dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kalau tidak punya pengetahuan bisa binasa, saudara. Anak sulung ini tidak punya pengetahuan, saudara, tidak mengerti, tidak memahami, tidak menyadari bahwa dia statusnya adalah anak Bapa. Bapa adalah sumber dan penopang segala sesuatu. Dia harusnya tidak boleh marah, saudara, seperti ini. Karena apapun yang menjadi kebutuhan telah dicukupkan, saudara. Apapun yang diinginkan, semuanya tersedia di rumahnya itu, saudara. Ya. Nah, terkadang juga Tuhan, ya apa namanya, ada orang nih ya, ada orang petobat baru gitu ya, udah dia baru bertobat gitu ya. Udah berbalik dari jalan-jalan yang jahat gitu. Mungkin kita kenal dia, mungkinnya dia seorang kriminal gitu ya, atau narapidana gitu. Tiba-tiba pada waktu dia dijamah oleh Tuhan ya, kemudian dia bertobat, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia kemudian hidup benar di hadapan Tuhan, tiba-tiba diberkati luar biasa, tiba-tiba dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, orang yang lain yang melihat, waduh, terkadang iri hati, terkadang bisa timbul kebencian gitu ya, tertimbul dengki gitu. Karena apa, saudara? Karena, saudara, dikatakan oleh Yakobus 3 ayat 16, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ terdapat kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oleh karena itu, saudara, jangan kita punya pola pikir agamawi, saudara ya. Orang yang punya pola pikir agamawi tidak senang, saudara, anak bungsu ini atau adiknya sendiri pulang kembali atau punya akses kembali kepada sumbernya. Ya. Nah, biarlah saudara kita tetap mempunyai kasih seperti kasih Bapa tadi, saudara ya, yang tidak pernah habis untuk mengasihi saudara kita. Yang setuju katakan amin. Sebab kasih itu adalah perintah Tuhan yang utama. Ya, pertama adalah love God, yang kedua adalah love people. People ini berbicara sesama manusia, siapapun dia, ya, warna ras kulitnya apa, bahasanya apa, ya, statusnya apa, saudara, tidak memandang muka, saudara, tetapi kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, nah kemudian tetapi baru saja datang anak Bapak, kita lihat saudara ya, dia tidak mengakui anak bungsu ini sebagai adiknya loh saudara ya, malah dia bilang baru saja datang anak Bapak. Saudara ya, kita lihat bahwa dia tidak peduli saudara dengan adiknya, dia tidak berbelas kasih dengan adiknya saudara. Di sini dia katakan baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saudara. Ya, saya berharap kita semua mengalihkan pola pikir agamawi kepada pola pikir surgawi. Amin. Ya, kalau kita sudah tinggal di dalam kerajaan Allah, maka kasih merupakan hukum yang terutama. Kasih itu yang akan menggerakkan kerajaan surga sehingga bisa menjadi realitas dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin.
Nah, tadi pola pikir agamawi, sekarang kita lihat pola pikir kerajaan. Ya, bagaimana prinsip kerajaan ini berlaku? Di ayat 31, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ya, dikatakan, jadi anakku, engkau kan selalu bersama-sama dengan aku. Engkau tinggal di dalam sumber, engkau tinggal bersama dengan aku, maka kepunyaanku juga adalah kepunyaanmu. Engkau punya akses untuk mengambilnya, engkau punya akses untuk memintanya. Bukankah firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberi, ya. Carilah maka akan mendapat. Ketoklah pintu maka pintu itu akan dibukakan. Kalau kita sebagai anak, dia sebagai bapak kita, saudara, maka kepunyaan bapak itu bisa kita akses, saudara. Amin. Ayat yang terakhir, ya, kita patut bersukacita dan bergembira, kata bapaknya, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Adiknya itu telah keluar, saudara, dari jerat, dari belenggu, saudara, ya, sistem daripada dunia ini. Dia kemudian sadar, bertobat, dia kemudian bertindak, saudara, ya. Dia mulai dipulihkan, dan akhirnya dia menjadi hidup kembali karena dia punya akses kepada sumber kehidupan itu. Yang setuju katakan amin. Ia telah hilang dan didapat kembali, ya, dari sistem kembali kepada akses. Oleh karena itu, saudara, betapa pentingnya kita harus memakai pola pikir kerajaan Allah. Bahkan di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita harus tinggal di dalam kerajaan Allah, kita harus menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah, kita harus memakai pola pikir kerajaan Allah, sehingga kita bisa, ya, berkenan di hati Tuhan, kita bisa menjadi anak yang bisa menyenangkan hati daripada Bapa kita di sorga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami, sehingga firman-Mu itu tetap tinggal, firman itu tetap hidup di dalam hati kami, dalam hidup kami, supaya kami bisa menghidupi firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan, Engkau akan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-Mu, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini kami berdoa buat mereka yang sakit, yang membutuhkan kesembuhan. Kami percaya Engkau adalah Yehova Rafa kami. Engkaulah sumber kesembuhan itu sendiri, ya Tuhan. Biarlah kami rilis kuasa kesembuhan, supaya setiap umat-Mu yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah-rumah sakit, saat ini dijamah oleh Tuhan. Kami lepaskan kuasa kesembuhan, dan firman-Mu kami lepaskan saat ini. Karena firman-Mu Tuhan seperti pedang bermata dua, Tuhan, lebih tajam, bahkan menembus amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman-Mu berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, amin, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Amin. Bahkan segala dosa dan kutuk kami telah Kau tanggung di dalam tubuh-Mu di kayu salib, supaya kami yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilur Yesus, semua umat-Mu yang sakit disembuhkan. Amin. Kami percaya juga Tuhan, Kaulah sumber yang memenuhi segala kebutuhan kami. Ya. Bagi umat-Mu yang berkekurangan, hamba-Mu berdoa saat ini, ya Tuhan. Firman-Mu jelas berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Umat-Mu yang berkekurangan, umat-Mu Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu, saat ini kami berdoa, Engkau Yehova Jireh kami, Engkau sanggup memenuhi kebutuhan mereka, ya Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan dan tidak dipermalukan, ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang lemah, saudara, saat ini Tuhan, yang tidak punya kekuatan untuk menghadapi masalah. Firman-Mu jelas berkata, Engkau adalah El Gibor kami, Allah kami yang perkasa. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kami. Umat-Mu diberikan kekuatan oleh Engkau, ya Tuhan, saat ini. Alirkan kekuatan-Mu kepada umat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga.
Umat-Mu yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan keadilan dan kebenaran. Umat-Mu yang terlibat di dalam masalah hukum saat ini. Kami berdoa, Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau adalah Yehova Syafat kami, Engkau adalah hakim kami, kebenaran dan keadilan kami, Yehova Sidkenu kami. Firman-Mu berkata, setiap senjata yang ditempat terhadap kami tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan kami dalam pengadilan akan kami buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang kami terima daripada Tuhan. Bela umat-Mu yang mencari keadilan dan kebenaran, ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Umat-Mu yang takut, khawatir, gelisah hari-hari ini, Tuhan, kami percaya, Tuhan, Allah kami, Tuhan, akan memelihara hati mereka, Tuhan. Sebab Engkau adalah Raja damai kami, Engkaulah Yehova Shalom kami, Tuhan. Biarlah Engkau memelihara hati mereka semua dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu, ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, ya Tuhan, kami mau angkat kedua belah tangan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam cinta kasih yang sempurna Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kita dari saat ini hingga Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, sampai jumpa lagi di acara Mesbah Doa di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.